Pertama dari Mbak Nur Afni dari One Team Press. Saat ini yang bersangkutan pangkat golongan ruangannya sudah 3D, punya ijazah S2, saat ini menjabat sebagai pelaksana, kemudian sudah lulus uji kom. Eh, apakah nanti bisa diangkat ke jenjang ahli pertama? Lulus uji kom pak awalnya 177, Bu. Apakah nanti diangkat jenjang pertamanya paknya 100 atau 177? Ini pertanyaan yang serupa juga, Bu, dari Mbak Lulu Asyora Kawakti Sepres. Untuk JF Keuangan Pranata Pranata Keuangan APBN Terampil golongan 2D sudah memiliki ijazah S1, sudah lulus uji kom, kemudian ikut ujian penyesuaian ijazah dan lulus, namun angka kreditnya belum terpenuhi. Apakah bisa diusulkan naik golongan 3A di jenjang mahir? Itu bagaimana, Bu? Kemudian satu lagi yang tadi untuk perpindahan dari jabatan, Ibu jelaskan tadi kan untuk yang mengisi jenjang JPT Pratama atau jabatan yang disetarakan itu. Nah, ketika misalkan ada seorang PNS yang diangkat dalam contohnya misalnya sebagai asisten staf khusus presiden atau asisten staf khusus wakil presiden yang jabatannya diisi oleh yang bisa diisi oleh PNS atau non PNS atau juga mungkin ada tenaga ahli di sini, Bu, ya, tenaga ahli kantor staf presiden. Kemudian ada yang di BLU. Nah, itu apakah nanti angka kreditnya saat dia diberhentikan misalnya dia sama dia, ketika dia diangkat dalam jabatan tadi itu, apakah nanti predikat kinerjanya bisa ditambahkan gitu ya, Bu, ya? Kalau tadi kan Ibu menjelaskan yang untuk JPT-nya aja bisa gitu ya, Bu. Ketika menduduki jabatan-jabatan itu sebagai tenaga ahli atau staf khusus presiden, apakah nanti bisa juga ditambah kumulasi? Mohon direspon, Bu Sri Gantini. Baik, Bu. Berarti satu dulu ya. Yang pertama Bu Nur Afni ya. Bu Nur Afni ini golongan ruangan 3D, pendidikan S2. Ingin pindah dalam jabatan fungsional sudah dapat rekomendasi gitu ya. Ke JF apa ya, Bu Wanti? Dapat Analis kebijakan, Bu. analis kebijakan ya. Sudah dapat angka kredit sebesar 177 77. gitu kan ya. Iya. 177 berarti ya dia di ahli pertama ya, di ahli pertama ya, berarti yang bersangkutan dapat angka kredit 177. Nah, ini analis kebijakan berarti kan masih menggunakan sistem yang konvensional ya, berarti kan angka kreditnya harus diintegrasikan terlebih dahulu. Anjak sendiri sudah menerapkan peran-peran satu ya. Kalau tadi 3D sebetulnya rekomendasinya kalau masih nomenklatur yang mana lama kan masih di ahli muda ya, tapi rekomnya sudah keluar di ahli pertama ya. Karena ujiannya tanggal 27 Juni, Bu, kemarin. 27 Juni keluar rekomnya ya. Iya, Berarti betul. sudah menetapkan di ahli pertama ya. Berarti kan angka kreditnya harus diintegrasikan terlebih dahulu ya, karena masih menggunakan sistem yang konvensional gitu ya. Yang bersangkutan sekarang sudah diangkat dalam CF? Belum, Bu. Belum ya, baru Belum. mau pengangkatan ya. Iya. Nah, nanti angka kredit yang diintegrasikan terlebih dahulu, nanti sisanya itulah yang menjadi bekal yang bersangkutan untuk tambahan angka kreditnya. Sebagai bekal ketika yang bersangkutan sudah diintegrasikan angka kreditnya. Kalau simulasi kami kurang lebih sekitar 77 ya, karena di ahli pertama itu dikurangi 100, berarti yang bersangkutan sudah punya bekal 77 angka kredit. Ini mudah-mudahan juga keluar ini ya, apa namanya kebijakan dari Kementerian PAN dan RB, karena sekarang yang sudah ditetapkan rekomendasi yang berdasarkan pangkat golongan ruang, ini bisa diangkat sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Hanya saja tadi kan sudah di ahli pertama ya, berarti kan sudah menetapkan karena keluarnya di 27 Juni ya, udah detik-detik terakhir rekomendasi tersebut keluar. Kayak gitu ya, Bu Afni ya, nanti diintegrasikan terlebih dahulu angka kreditnya. Yang kedua tadi apa ya Bu Wanti? Uji kom dia golongan ruang? Golongan ruang 2D, lulus 2D, uji oke. kom. Sudah lulus uji kom, sudah lulus penyesuaian ijazah, namun angka kreditnya belum memenuhi untuk naik jenjang pertama, Bu. Bisa diangkat ke pangkat 3A di jenjang dan jenjang jabatannya mahir atau enggak, Bu? Oke, dia kan 2D ya, memperoleh ijazah S1 gitu kan. Iya, Sebetulnya sebelum keluar perban ya, harusnya kan dia dinilaikan angka kreditnya ya yang bersangkutan. Dia di JF apa konvensional kah atau sudah yang integrasi ya? di JF Pranata Keuangan APBN. Pranata Keuangan APBN. Nah, belum memenuhi angka kredit kumulatifnya. Memang dengan yang sistem lama, memang 25%-nya itu kan memang tidak dihitung ya dengan pengembangan profesi. Dulu masuk ke dalam pengembangan profesi dengan sistem yang integrasi, sehingga pendidikan tersebut tidak bisa menambah kumulatif angka kredit yang bersangkutan. Dengan sistem baru, pendidikan ini bisa menambah angka kredit kumulatif yang bersangkutan. Jadi ketika tadi yang bersangkutan golongan ruang 2D, dinilai ijazahnya tetap masih belum memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A ya. Iya, betul.
Iya, sehingga yang bersangkutan tetap harus memenuhi kumulatif angka kredit ke golongan ruang 3A karena memang kebijakannya baru keluar. Nah, ini mungkin ya ada beberapa yang diuntungkan, ada beberapa yang merasa dirugikan karena memang sudah dilakukan penilaian yang bersangkutan ya, sehingga tetap harus memenuhi kumulatif ke golongan ruang 3A minimal adalah 60 kan ke golongan ruang 3A itu ya kalau untuk di kategori keterampilan. Yang bersangkutan tidak mengikuti penyesuaian ijazah ya. Lulus ujian penyesuaian ijazah, Oke, kalau sudah lulus penyesuaian ijazah kan diberikan angka kredit penuh. yang dia diberikan angka kredit penuh Untuk berarti nanti dia iya, bisa sudah jenjang. dapat diajukan Ini, pertimbangan untuk ini ketiga A. infonya nih lulus, tapi infonya lulus uji kom jenjang apa nih ya Bu ya? Jenjang mahir atau jenjang Oh gini, keahlian ya Bu? gini, maksud saya gini, abaikan dulu Bapak dan Ibu lulus uji komnya di jenjang apa. Yang penting 3A-nya udah dapat dulu nih, ya kan? Ketika yang bersangkutan sudah memiliki pangkat golongan ruang 3A, ini adalah pilihan karir. Mau naik jenjang di mahir, ya, atau mau pindah ke kategori keahlian yang minimal sudah 3A-nya sudah dapat dulu. Ketika 3A-nya sudah dapat, tadi udah penyisian ijazah gitu kan ya, berikan angka kredit penuh. Yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan ruang 3A. Tiketnya udah dapat, 3A-nya udah dapat. Sekarang pinter-pinter cari lowongan dulu nih, formasinya. Mahirnya ada yang kosong nggak? Kalau mahir ada yang kosong berarti ujikom ke mahir, naik jenjang jabatan. Atau misalkan Bu siapa tadi tuh mau langsung ke ahli pertama, misalkan gitu ya. Boleh uji kompetensi di ahli pertama kalau memang ada kekosongan jabatan di ahli pertama. Tergantung formasinya. Dan Ibu di situ sudah terbuka peluang karir mau naik ke jenjang mahir maupun berpindah ke kategori keahlian. Yang jelas 3A-nya harus didapat dulu, gitu kan ya. Masalah Ibu mau naik ke mahir, boleh. Mau uji kompetensi di ahli pertama juga sudah boleh. Tergantung kebutuhan organisasi ya, formasinya yang kosong ada di jenjang yang mana. Satu lagi Bu yang tadi ketika diangkat dalam jabatan tenaga ahli atau misalnya staf ahli presiden atau yang di badan layanan umum gitu ya. Nah itu apakah nanti ketika diangkat kembali ke dalam JF angka kredit predikat kinerjanya itu bisa ditambah nggak Bu? Oke, sepanjang yang bersangkutan diangkat dalam jabatan dengan statusnya masih PNS. Statusnya masih PNS kan? Ya, Ya ketika masih statusnya PNS. PNS berarti yang bersangkutan pasti menyusun kontrak kinerja. Pasti yang bersangkutan ada SKP-nya. SKP tersebut dapat dikonversikan, tetap dapat ditambahkan ketika yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam jabatan fungsionalnya. Sepanjang statusnya sebagai PNS, yang bersangkutan harus dinilai kinerjanya. Jadi dari situ saja ya Bu Wande. Jadi yang bersangkutan tetap dapat ditambahkan untuk predikat kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, host. Untuk Ibu Gantini, izin Ibu, saya Evi dari Istana Bogor. Kami ada JF Pranata Keuangan APBN terampil. Nah, itu kemarin sampai 31 Desember itu masih kurang angka kredit untuk naik pangkatnya sebesar 2,3 poin Bu angka kreditnya. Nah, untuk semester ini apakah bisa ikut diusulkan naik pangkat untuk periode Oktober dengan tambahan penilaian satu semester ini, Bu, 2023. Terima kasih. Jadi tadi Ibu kurang 2,3 poin gitu ya Bu ya untuk naik pangkat di Oktober. Boleh nggak menilaikan angka kredit? Boleh Bu, dinilaikan secara periodik gitu kan. Kita sudah siapkan formnya, kita juga rumus untuk menilai secara periodiknya. Dengan catatan tadi, Bu, ketika Bapak dan Ibu menilaikan secara periodik, Bapak dan Ibu ada output yang memang sudah dihasilkan untuk periode tertentu. Nah, saya memastikan Bapak dan Ibu, apakah kinerja Bapak dan Ibu saat menyusun kontrak di awal tahun, semuanya 12 bulan atau tidak, gitu kan ya? Ketika semuanya 12 bulan akan sulit bagi pejabat penilai kinerja atau pimpinan langsung masing-masing itu untuk menilaikan secara periodik. Tetapi ketika ada output yang Bapak dan Ibu hasilkan untuk periode tertentu, ini sudah satu semester ya Bapak dan Ibu ya, tentunya harusnya ada output yang sudah dihasilkan. Ini dapat dinilaikan secara periodik. Gitu ya Bu Evi ya. Oke, baik Ibu. Izin Ibu, berarti proses selanjutnya karena kan sudah kami input juga tuh karena Kemenkyu itu kan ke di Piawai itu ya untuk proses setnek ya sekali juga Mbak Wanti. Itu berarti nanti selanjutnya dari pihak Biro SDM yang Mbak yang akan tindak lanjut. Karena kalau dari kami output sudah capaian sudah diisi gitu kan. Nah, selanjutnya apa nih yang harus kami siapkan gitu kan? Karena yang bersangkutan izin sudah tertunda selama lebih 2 tahun karena ketika dia beralih ke JF Pranata APBN Keuangan ini hanya selisih
eh, 1 bulan itu dia tidak naik pangkat Ibu. Jadi ini sudah ke pending 2 tahun. Saya sebelum ke Biro SDM ya nantinya. Berarti kan tadi penilaian periodik itu harus dinilai dulu oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional tersebut. Nah, berdasarkan hasil penilaian periodik tersebut digabungkan dulu kan ada pak lama dengan pak baru. Berarti kan ketika sudah mencukupi angka kreditnya, nah angka kreditnya yang pak lama ini menggunakan sistem konvensional atau tidak. Misalkan kalau konvensional kan harus diintegrasikan terlebih dahulu ya Bu ya, dari jabatan fungsinya apa. Setelah diintegrasikan digabungkan dengan sistem penilaian periodik karena konversi ini harus digabungkan dengan penilaian yang sudah terintegrasi, sudah diintegrasikan terlebih dahulu. Mencukupi angka kreditnya untuk kenaikan pangkat, pejabat penilai kinerja baru mengajukan ke Biro SDM dilengkapi dengan dokumen tadi PAK yang sudah ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Nanti dari Biro SDM baru diajukan untuk proses kenaikan pangkatnya melalui tim penilai kinerja PNS atau Baper Jakat dulu kita mengenalnya ya. Di sanalah akan keluar rekomendasi untuk diajukan kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang jabatan. Ya, Mbak. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Makasih Bu Gantini, ini menyambung karena Biro SDM sebenarnya kami pengen ngelihat pengisian form konferensi predikat kinerja ke angka kredit gitu ya Bu ya, yang sesuai peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 di halaman 11, kemudian ada form akumulasi angka kredit di halaman 13 peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, kapan form ini digunakan untuk penilaian kinerja triwulan, mana yang akan digunakan dan mana yang penilaian tahunan gitu Bu. Karena kan di Setnek ini tadi seperti Pak Karo bilang, kami akan melakukan penilaian per triwulan gitu ya Bu. Mohon penjelasannya Bu Gantini. Baik, mungkin nanti Bu Ati bisa memaparkan ya terkait dengan yang form-form tersebut ya, Bu Wanti ya, biar bisa dilihat semuanya. Izin bertanya Ibu Gantini, Ibu, saya kan yang tadi yang pertanyaan saya yang pertama itu posisi udah 3D, udah lulus uji kom. Ibu, kalau misalnya nih Ibu, misalnya saya mengambil alternatif lain untuk memilih JF yang masih inline sama background education saya, tetapi apakah bisa saya direkomendasikan untuk langsung ke Muda jika saya posisinya sudah 3D dan sudah S2? Kan saat ini kan saya masih belum dilantik untuk menjadi JFAK Ibu. Apakah masih ada kesempatan saya untuk ke JF yang lain yang masih inline untuk langsung ke Muda seperti itu Ibu? Mohon arahannya Ibu, terima kasih. Bu Afni ya tadi ya 3D sudah S2 ya. Dengan regulasi Permenpan 1 nanti di JF manapun ini Ibu akan tetap ke ahli pertama terlebih dahulu. Kesempatan itu sebetulnya kemarin dengan regulasi sebelumnya ya. Ibu masih bisa di ahli muda, tetapi memungkinkan Ibu di ahli muda. Dengan catatan Ibu dipromosikan melalui jalur promosi ya Bu ya. Berarti nanti pejabat penilai kinerja sebetulnya sudah bisa melihat siapa-siapa saja yang memiliki potensi. Misalkan Bu Afni pendidikan S2-nya tugas belajar. Tugas belajar ini sebetulnya kan untuk menduduki suatu jabatan gitu ya Bu ya. Jabatannya sudah pasti dipromosikan oleh unit organisasi. Boleh melalui jalur promosi sehingga tadi Bu Afni sudah 3D pendidikan S2, kalau melalui jalur promosi Ibu bisa diangkat melalui jalur promosi tersebut ke ahli muda. Tetapi ketika misalkan predikat kinerja nanti yang didapatkan itu masih baik-baik saja, berarti melalui jalur perpindahan antar jabatan. Perpindahan antar jabatan ini ke jabatan fungsional manapun dengan berlakunya Permenpan 1 sebetulnya tahun 2023 itu akan ke ahli pertama terlebih dahulu. Ini sebetulnya memang sesuai dengan Permenpan 1 pola karirnya itu pelaksana itu akan menduduki ahli pertama terlebih dahulu. Sama halnya kita duduk di dalam jabatan administrasi. Pelaksana itu tidak mungkin langsung menjadi administrator. Dia harus diangkat dulu dalam jabatan pengawas. Dari pengawas dia baru bisa menginjakan kaki di pengawas, baru bisa diangkat ke jabatan administrator. Itu adalah pilihan karir sebetulnya Bu bagi Bu Afni tadi. Masuk dalam jabatan fungsional dengan regulasi yang sekarang, kecuali nanti ada kebijakan lain dari Kementerian PAN dan RB. Ketika menerjemahkan Permenpan 1 tahun 2023, ini kita harus ke ahli pertama terlebih dahulu. Kalau mekanismenya perpindahan dari jabatan lain. Mekanisme promosi Ibu boleh ke ahli muda atau mekanisme in passing. Adakah jabatan fungsional yang masih baru ditetapkan dan ini relevan dengan tugas fungsi Bapak dan Ibu, bisa memilih jalur in passing sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung diangkat sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya. Gitu ya Bu Afni ya.
Baik, terima kasih Bu Sri Gantini. Sebagai informasi Bu Sri Gantini di Kemensernak itu ada 28 jabatan fungsional gitu ya. Dan angka kreditnya itu masih ada yang menggunakan konvensional dan ada juga yang sudah konversi. Nah, setelah adanya peraturan BKN 3 ini, apakah nantinya instansi pembina akan mengatur turunan masing-masing gitu ya Bu ya? Dari instansi pembinanya apakah akan ada lagi turunan peraturan BKN ini atau gimana ya Bu ya? Ya, peraturannya pasti harus ada karena untuk Permenpan satunya pun turunan Permenpan satu instansi pembina harus melakukan perubahan terkait dengan peraturan Menpan masing-masing ya dalam jangka waktu 5 tahun. Mungkin untuk masa transisi ini seharusnya kan instansi pembina juga mengeluarkan minimal dulu surat edaran atau juklak juknis untuk pelaksanaannya ya terkait misalkan ruang lingkup tugas jabatan. Ruang lingkup tugas jabatan ini ke depannya itu akan ada di dalam peraturan Menpan masing-masing jabatan fungsional. Untuk saat ini seperti apa? Sebetulnya boleh melihat tugas jabatan masing-masing jabatan fungsional tersebut. Bagaimana untuk perjenjang jabatannya? Ini dikaitkan dengan level kompetensi. Ahli pertama ini kemampuannya apa? Misalkan menyusun, ahli muda menganalisis, media mengevaluasi, dan ahli utama adalah untuk mengembangkan suatu sistem. Termasuk mekanisme alur untuk misalkan uji kompetensi. Ini juga harus diatur oleh instansi pembina gitu, harus mengatur terkait dengan hal tersebut. Kalau tadi di Setnek sendiri masih beragam, ini ada yang konvensional, ada yang integrasi, ada yang sudah konversi. Mungkin konversi versi 1 dulu ya, kayak Arsip Paris ini kan sudah konversi versi 1. Nah, untuk yang sudah integrasi dengan konversi mungkin relatif lebih aman karena besaran angka kredit adalah sudah sama ketika akan digabungkan dengan sistem yang konversi sesuai dengan Permen 1 tahun 2023. Tetapi yang masih menggunakan pola konvensional, ini yang harus segera untuk diintegrasikan. Kerjasama atau kolaborasi antara instansi pengguna dengan instansi pembina itu tentunya diperlukan. Sehingga misalkan siapa yang akan nanti mengintegrasikan angka kredit tersebut. Ada nggak tim penilai di Lingho Sekretariat Negara sendiri? Kalau di Setnek ada tim penilai, berarti tim penilai ini harus bekerja untuk mengintegrasikan angka kredit para pejabat fungsional di lingkungan Bapak dan Ibu. Gitu ya, Bu Wanti ya. Turunannya pasti akan dibuat oleh masing-masing instansi pembina. Tetapi masa transisi ini kan bergeraknya sangat cepat ya. Boleh kolaborasi dari instansi pengguna juga harus aktif gitu ya. Bertanya ke instansi pembina. Khususnya sekarang tahap awal adalah mengintegrasikan angka kredit yang sistem konvensional terlebih dahulu. Karena kasihan para pejabat fungsional ketika mereka nantinya akan mengalami kenaikan pangkat, mau naik jenjang jabatan, itu kan harus digabungkan angka kreditnya yang lama dengan yang baru. Jadi tahap awal adalah antisipasinya adalah integrasikan angka kredit dengan penilaian sistem konvensional terlebih dahulu agar para pejabat fungsional mendapatkan penetapan PAK terakhir sesuai dengan kinerjanya masing-masing dan mendapatkan PAK untuk integrasinya sehingga yang bersangkutan ke depannya akan dapat digabungkan atau diakumulasikan dengan penilaian secara konversi. Gitu ya Bu Wanti. Baik Ibu Sri Gantini, berarti harus dibuatkan dulu PAK integrasi untuk seluruh jabatan fungsionalnya ya Bu ya. Berikut ada pertanyaan. Khususnya untuk yang konvensional ya Bu, Wanti ya. Karena kalau untuk integrasi dan konversi sudah bisa digabung. Ya baik Ibu, kebetulan juga mengejar untuk kenaikan pangkat Oktober yang akan ditutup di tanggal 20 Agustus ya Bu ya. Nah, usul kenaikan pangkat Oktober. Silakan yang akan bertanya secara langsung, Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Selamat pagi Bu Gantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nanti Bu Gantini, ini saya mengalami kendala untuk menghidupkan kamera. Yang ingin saya tanyakan nih Bu Gantini, berkaitan tadi dengan yang ditanyakan oleh Mbak Afri Moka juga, teman-teman yang memilih jalur karir ke jabatan fungsional yang sekarang masih di jabatan pelaksana Bu, yang rata-rata habis tugas belajar dan sudah memiliki golongan ruang di 3D ataupun 4A gitu Bu. Nah ini tadi saya mencoba membaca di lampiran per BKN nomor 3 ini bahwa setiap pelaksana yang melalui perpindahan jabatan ke JF itu nantinya ke jenjang pertama semuanya dan diberi angka sebesar 100. Namun di keterangannya yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ahli muda sesuai golongan ruangan yang dimilikinya
paling singkat 1 tahun dengan perhitungan angka kredit seperti pada lampiran. Nah, bisa mohon Bu Gantini perjelas lagi Bu untuk ketentuan ini. Terima kasih. Langsung ditanggapi saja, Bu. Oke, siap. Tadi kan karena yang bersangkutan sudah tubel ya, golongan ruang sudah ada yang sudah 3D, ada yang sudah 4A gitu kan. Ketika akan diangkat dalam jabatan fungsional, mekanismenya memang diangkat ke ahli pertama. Ketika yang bersangkutan diangkat ke ahli pertama ini kan yang bersangkutan harus mengejar untuk kenaikan jenjang jabatannya ya, karena pangkat golongan ruang kan sudah tinggi, tadi sudah 3D, misalkan seperti itu ya. Sudah 3D. Ketika diangkat di ahli pertama, kita berikan angka kredit penuh 100. 100 itu sudah mencukupi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya ke ahli muda. Tetapi yang bersangkutan harus berkinerja terlebih dahulu di jenjang ahli pertama. Jadi kita berikan minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan, karena kenaikan jenjang jabatan ini dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan berikutnya minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan. Dia sudah punya modal 100, berkinerjalah yang bersangkutan selama 1 tahun. Jadi tambahlah 12,5, mungkin target kinerja di ahli pertama ya, dapatlah 112,5. Yang bersangkutan akan naik jenjang ke ahli muda. Tadi pangkat golongan ruangnya sudah 3D gitu ya. Begitu yang bersangkutan di ahli muda, angka kreditnya tidak 0. Karena yang bersangkutan pangkat golongan ruangnya sudah setingkat lebih tinggi. Dihitung nanti masa kepangkatan golongan ruang 3D-nya sudah berapa tahun. 3D-nya misalkan sudah 2 tahun. Predikat kinerjanya akan dihitung dia di ahli muda. Predikat kinerjanya baik nih di ahli muda tuh baik. 2 tahun tuh ternyata baik-baik saja. Jadi prosentasenya adalah 100% kali koefisien angka kredit tahunannya. Untuk ahli muda berapa? 25 angka kredit. 2 tahun, berarti sudah dapat 50. Untuk naik pangkat berikutnya, yang bersangkutan tinggal berkinerja 2 tahun lagi juga sudah terpenuhi untuk naik pangkat ke golongan ruang 4A. Jadi sama dengan naik pangkatnya reguler. Tetapi untuk fungsional ini, naik pangkat 3D ke 4A itu adalah naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan. Sehingga kita berikan angka kredit dasar sebesar 100. Jadi kumulatifnya akan terpenuhi untuk angka kredit kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Gitu Bu. Jadi tadi tetap dihitung nanti ketika sudah diangkat di ahli muda, masa kepangkatan di golongan ruang 3D-nya tidak hilang, tetap dikonversikan predikat kinerjanya dan dapat ditambah dengan angka kredit dasar sebagai bahan yang bersangkutan untuk naik jenjang jabatan berikutnya. Gitu ya Bu. Makasih Bu Sri Gantini. Ya, Udah ada izin gambarnya belum? ini konfirmasi kembali nih Mbak Wanti. Jadi Bu Gantini, untuk teman-teman tadi seperti Mbak Agni yang sudah uji kom di Juni, dan LAN sendiri memberikan rekomendasi yang tidak sesuai lampiran di per-BKN ini bagaimana Bu Gantini? Soalnya dia di bawah 100 gitu dan akan mempengaruhi pemenuhan angka kreditnya. Terutama teman-teman yang tubel ini kan udah 3D 4A, kasihan juga ya Bu Gantini gitu. Karena rekomendasinya keluar sebelum adanya regulasi yang baru, dia masih menggunakan sistem yang konvensional ya, analis kebijakan ya. Sehingga tadi kalau misalkan dikonversikan dia akan mendapatkan, tadi kan 177 ya, kurang lebih di ahli pertama itu. Ya, 177 dikurangi 100. Jadi ke sistem untuk pengintegrasian tersebut dia dapat 77 angka kredit ya. Yang buat ya karena regulasi sebelumnya ya ditetapkan dengan regulasi yang sebelumnya. Kecuali regulasinya kan baru baru berlaku sejak 27 Juni ya 2023. Jadi yang bersangkutan ditetapkan sebelum berlakunya regulasi yang baru, sudah berproses dengan regulasi yang lama sehingga sudah keluar rekomendasinya. Jadi harus tetap memenuhi tadi target angka kredit ya. 77, 100 kurangi 77 ya, berarti kan sekitar 23 angka kredit ya Bapak dan Ibu ya. 23 angka kredit kurang lebih 1,5 tahun ya yang bersangkutan bisa mencapai kumulatifnya karena masih ditetapkan dengan regulasi yang lama. Kalau konvensional sebetulnya yang bersangkutan kan 150 ke 200 juga ya, masih kurang. Tadi 177 kurang 23 angka kredit juga ya. 177 ke 200 kurang 23 ya. Sama. Iya, sama penilainya karena sudah ditetapkan dengan regulasi yang sebelumnya. Jadi ketika ada regulasi baru memang ada yang diuntungkan, ada juga yang
dirugikan karena Bapak dan Ibu ditetapkan dalam masa transisi tersebut, regulasinya belum ditetapkan. Atau coba dikoordinasikan dengan LAN ya, dengan instansi pembina, dengan adanya regulasi baru, nanti kebijakannya seperti apa ya? Rekomendasi yang ditetapkan 27 Juni ini kan bersamaan ya antara penetapan pemberlakuan dengan penetapan regulasi. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan LAN ya, sambil kita juga menunggu kebijakan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan proses uji kompetensi yang dilakukan sebelum berlakunya Permen 1 tahun 2023. Ini kan sebetulnya tadi 3D ini bisa di ahli muda. Mungkin bisa dikoordinasikan dulu dengan instansi pembina ya terkait dengan hal tersebut ya Bu Wanti ya. Lebih aktif lagi koordinasi dengan instansi pembina saat masa transisi seperti ini gitu ya. Iya. Baik. Ini ada kemungkinan akan setara ya Bu ya ketentuannya. Jadi tetap teman-teman yang pelaksana itu bisa yang 3C ke atas ke muda gitu ya Bu, atau kalau sudah keluar rekomendasi dengan rekomendasi sebelumnya mereka di muda ya, kemungkinan ya kebijakannya yang akan keluar adalah di muda. Hanya saja kita kan sebetulnya tidak ingin merugikan para pejabat fungsional, hanya kita perlu aturan secara tertulis terkait dengan hal tersebut sehingga Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan kebijakan tersebut ketika misalkan tadi rekomendasinya sudah keluar gitu kan, rekomendasinya sudah keluar. Bagaimana halnya ketika rekomendasi keluar tuh ternyata sudah langsung mengikuti Permen PAN 1 gitu kan, itu kan 27 Juni ya, Permen PAN 1 tuh kan berlaku 1 Juli 2023. Nah ini juga yang harus dikonfirmasi ke instansi pembina gitu kan ya, karena Permen PAN 1 ini kan berlaku 1 Juli 2023 gitu kan ya. Berlakunya adalah Juli ya, tetapi untuk proses pengkonversian angka kredit itu memang berlakunya sejak Januari. Mungkin nanti boleh dikoordinasikan dengan instansi pembina, nanti duduk bareng deh instansi pembina dengan Menpan gitu, khusus untuk Biro SDM ya, dalam rangka menyikapi hal tersebut ya. Masing-masing instansi pembina, karena Biro SDM sendiri setiap instansi pembina itu aturannya apa ya, beda-beda gitu loh Bu ya. Menerjemahkannya karena perbedaan menerjemahkannya. JF dengan yang instansi pembinalan, JF dengan instansi boleh nanti mungkin gini Bu Wanti, dari Biro SDM sendiri coba di list dulu permasalahannya. Satunya adalah tadi permasalahan mereka yang uji kom, pangkat golongan ruangnya sudah 3C, 3D, bahkan sudah 4A dengan regulasi yang sebelumnya. Ternyata keluar rekomendasinya seperti ini. Itu kan perlu solusi ya. Tapi mungkin bukan dalam forum yang seperti ini. Nanti hanya teman-teman Biro SDM dan Biro SDM dan instansi pembina dengan Menpan. Boleh. Baik. Ya. Izin dulu satu lagi. Kami diinfokan hasilnya ya, karena kan ini nanti berkaitan juga nanti dengan kenaikan pangkat yang bersangkutan ya. Betul. Mungkin nanti juga dijadikan kiblat oleh kementerian lain ya, Bu. Betul. Karena beberapa instansi sudah bersurat ke Menpan gitu kan. Kementerian PAN dan RB menyampaikan kita akan mengeluarkan surat edaran saja karena banyaknya permintaan dari masing-masing instansi pengguna. Hanya saja yang tadi khususnya untuk analis kebijakan kan sudah keluar rekomendasinya di ahli pertama ya kan, itu di 27 Juni gitu. Padahal golongan ruang yang bersangkutan sudah di golongan ruang Bu Nur Afni itu di golongan ruang 3D ya. Nanti ini dikoordinasikan karena Permenpannya kan berlaku 1 Juli 2023 gitu ya. Baik Bu Sri Gantini, izin satu lagi Mbak Nita Wulansari, silakan Mbak Nita. Ya, terima kasih Mbak Frawanti atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bu Gantini. Izin bertanya Bu. Kami menyambut baik ya Bu ya terkait terobosan kebijakan adanya pengalihan penilaian kinerja dari JF ya yang semulanya berbasis angka kredit menjadi konversi SKP lah seperti itu. Namun Bu, ada beberapa PR selanjutnya Bu. Mungkin Ibu juga bisa menebak ya Bu ya terkait dengan formasi. Mungkin kami bisa diberikan sekilas gambaran Bu nanti skenario kebijakan perhitungan formasi itu seperti apa gitu Bu. Dengan sekarang seorang JF itu tidak lagi dituntut untuk bekerja berbasis butir kegiatan, tetapi berdasarkan target kinerja pimpinan ya Bu ya, seperti itu. Nah itu barangkali kami bisa diberikan gambaran nanti skenario formasinya itu bentuknya seperti apa Bu gitu. Sekarang kan JF itu macam-macam ya Bu ya. Ada yang jenjang karirnya itu bisa sampai utama, tapi masih ada beberapa JF yang jenjang karirnya masih sampai madya saja. Apakah nanti itu juga akan mengalami penyesuaian? Kemudian Bu, yang kedua terkait dengan
ketentuan uji kompetensi bagi JF yang akan promosi. Nah, ini kan selama ini uji kompetensi itu kami mengikuti jadwal uji kom yang diberikan oleh instansi pembina, Bu ya. Nah, untuk nanti yang promosi kenaikan jenjang seperti itu kan melalui uji kom juga ya, Bu ya. Nah, itu apakah juga kami tetap harus mengikuti jadwal dari instansi pembina seperti saat ini atau seperti apa, Bu? Jujur saja, Bu, ketika kami harus menunggu jadwal gitu ya dari instansi pembina itu memang ada beberapa kendala yang pada akhirnya kami harus hambati, misalnya keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Itu nanti kira-kira seperti apa ya, Bu ya? Terkait pelaksanaan uji kompetensi promosi dalam jabatan fungsional. Terima kasih, Bu Gantini. Baik, Bu Nita ya. Kedepannya formasinya seperti apa, JF? Mengenai jenjang jabatan, mungkin dimulai dengan jenjang jabatan ya. Ada jabatan fungsional yang sampai dengan ahli madya, ada jabatan fungsional yang sampai dengan ahli utama. Ini tentunya tergantung kepada tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi terkait dengan tugas jabatan fungsional tersebut. Adanya jenjang jabatan, adanya tugas tersebut adalah berdasarkan pada perhitungan beban pekerjaan untuk jabatan fungsional tersebut. Misalkan tadi level kompetensi, ahli pertama itu dia menyusun, ahli muda menganalisis, ahli madya mengevaluasi, ahli madya mengembangkan suatu kebijakan. Kalau memang instansi pembina itu saat menyusun regulasi peraturan Menpan tidak menyampaikan kekhususan atau tidak adanya jenjang ahli utama untuk mengembangkan suatu kebijakan tersebut, tentunya jenjang jabatannya tidak akan disetujui sampai dengan ahli utama. Ini khusus untuk jenjang jabatan masing-masing jabatan fungsional. Ketika sudah ditetapkan peraturan Menpan masing-masing jabatan fungsional ditetapkan, misalkan analis kebijakan bisa sampai dengan ahli utama karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang ahli utama. Level kompetensinya adalah mengembangkan suatu sistem, analis SDM aparatur. Memang pekerjaannya ada sampai level utama. Tetapi ketika misalkan tidak ada, hanya sampai level madya, itu kan berarti karir fungsionalnya hanya sampai dengan level madya. Begitupun peta jabatan yang ada di instansi masing-masing. Misalkan level utama itu hanya ada misalkan di instansi pusat saja formasinya karena mengembangkan suatu sistem ranahnya adalah kebijakan itu hanya di instansi pusat saja. Kalau jabatan fungsional secara terbuka misalkan di daerah, kabupaten kota perlu nggak ahli utama? Tentunya tidak karena kebijakan itu levelnya makronya ada di pusat sehingga peta jabatan nantinya yang ada di level kabupaten kota itu cukup sampai ahli muda saja. Madya itu bisa misalkan madya atau utama itu bisa sampai di provinsi, misalkan seperti itu ya, selain di pusat. Nah, untuk peta jabatannya, untuk nanti pengisian formasinya, kedepannya adalah sama ketika kita duduk dalam jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi. Tidak semuanya akan mencapai sampai dengan jenjang ahli utama, tetapi utama itu terbatas misalkan ya. Madya juga terbatas. Bentuknya akan menjadi piramid ke depannya, tetapi piramidnya tidak seperti yang administrasi atau JPT hanya satu-satu saja gitu kan ya. Fungsional juga nanti ke depannya seperti piramid karena saat ini tidak ada kesulitan lagi dalam jabatan fungsional. Kalau dulu mungkin dia repot mengumpulkan eviden-eviden terkait dengan dokumen pelaksanaan kegiatannya, ngumpulin ada butir-butir kegiatan. Sekarang kan berdasarkan pada ekspektasi kinerja pimpinan. Unit organisasi menyusun formasi landasannya apa? Tentunya adalah pedoman yang dibuat oleh masing-masing instansi pembina. Butir kegiatan ini bukan murni tidak ada butir kegiatan. Untuk menyusun pedoman formasi tentunya ada butir-butir kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pejabat fungsional. Tetapi butir kegiatan ini tidak akan mengikat bagi jabatan fungsional yang bersangkutan sehingga dia tidak bisa menilaikan kinerjanya kalau misalkan butir kegiatan tersebut mengikat. Jadi butir kegiatan hanya digunakan untuk menyusun formasi jabatan fungsional. Yang kedua terkait dengan uji kompetensi. Uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan. Biasanya ada periode tertentu di instansi pembina. Misalkan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Tentunya ini kan menyulitkan ketika Bapak dan Ibu akan naik jenjang jabatan. Coba berkoordinasi dengan instansi pembina karena instansi pengguna juga dapat menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri dengan catatan standar uji kompetensinya adalah dari instansi pembina. Jadi kolaborasi boleh ketika Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan uji
kompetensi, tetapi koordinasi terlebih dahulu dengan instansi pembina. Mana yang dapat dilakukan secara mandiri. Tapi standar kualitas atau standar kompetensinya itu ditetapkan oleh instansi pembina. Begitupun nanti mekanisme perpindahan antar jabatan fungsional. Ini harus ada uji kompetensi, tetapi uji kompetensinya beragam. Metode ujinya juga akan beragam. Ini yang perlu dikoordinasikan kepada instansi pembina juga. Karena untuk saat ini dengan Permenpan 1 tahun 2023 inginnya lebih agile lagi. Mindahin jabatan fungsional dengan jabatan fungsional lainnya itu lebih mudah, apalagi jabatan fungsional yang satu rumpun, misalkan gitu ya. Satu rumpun juga harus dimaknai, kita harus melihat kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman jabatan. Contoh, misalkan analis SDM aparatur akan pindah ke asesor SDM aparatur, misalkan itu sama-sama rumpun manajemen. Perlu nggak uji kompetensi? Sesuai Permenpan 1 tahun 2023, perlu tetap uji kompetensi. Oke, perlu tetap uji kompetensi, kualifikasinya dilihat, kompetensinya dilihat, pengalaman jabatannya dilihat. Oh, ternyata ada kesamaan. Kebetulan misalkan di BKN sendiri ya, sama-sama terkait dengan manajemen ASN. Kualifikasi kompetensinya sama, pengalaman kerjanya juga sama, pendidikan, kualifikasi pendidikan juga sama. Sehingga uji kompetensinya mungkin nanti salah satunya bisa menggunakan portofolio, tetapi harus ditetapkan dulu oleh instansi pembina, kerjasama dulu dengan instansi pembina, kolaborasi Bapak dan Ibu harus koordinasi dengan instansi pembina. Kalau instansi pembina menyatakan boleh perpindahannya hanya menggunakan portofolio saja, Biro SDM nanti tinggal melihat adakah kesesuaian kualifikasi pendidikannya, kesesuaian kompetensinya, kesesuaian pengalaman jabatannya. Jadi uji kompetensinya bisa lebih mudah lagi, bukan hanya uji kompetensi yang seperti saat ini. Dibayangkan uji kompetensi itu melalui asesmen, uji kompetensi itu dibayangkan melalui ujian tertulis. Kedepannya akan lebih mudah lagi uji kompetensi untuk perpindahan antar jabatan. Tapi sama-sama misalkan satu rumpun di kesehatan, misalkan seorang dokter dengan perawat. Tidak bisa disamakan tadi dengan yang rumpun manajemen karena kualifikasi pendidikannya berbeda. Kompetensinya juga berbeda, pengalaman jabatannya juga berbeda, sehingga perlu uji kompetensi yang lebih berat mungkin ketika yang bersangkutan akan pindah dalam jabatan fungsional tersebut. Jadi gitu ya, Bu Nita ya. Bu Sriganti, ini izin satu pertanyaan dari kolom chat untuk yang promosi itu kan prestasi kerjanya tadi minimal berpredikat sangat baik dalam waktu 2 tahun. Nah, ini menjadi dilematis bagi pimpinan, apalagi pada saat menilai gitu ya, antara penilaian kinerja organisasi dengan penilaian kinerja stafnya tadi harus dinilai sangat baik, yang takutnya juga nanti akan menghambat karir stafnya. Nah, ini gimana ya Bu ya, kalau ada solusi kayak gini gitu ya, karena kan predikat kinerja menghubungkan kinerja organisasi juga. Nah, itu gimana ya Bu Sriganti? Oke. Betul. Tadi ketika misalkan akan menilai sangat baik, ini juga ada kaitannya dengan kinerja organisasi ya. Tidak mungkin kinerja yang bersangkutan sangat baik kalau misalkan organisasinya cukup. Tetapi ketika penilaian kinerja organisasi itu baik, itu masih memungkinkan di bawahnya ada staf yang bernilai kinerja sangat baik, gitu kan ya. Dalam regulasinya seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan predikat kinerja organisasinya sangat baik. 70% staf di bawahnya dapat diberikan penilaian sangat baik. Nilai organisasinya baik pun di bawahnya staf boleh diberikan penilaian sangat baik. Hanya komposisinya yang berbeda gitu kan. Nah, tentunya harus melihat capaian kinerja organisasi. Pimpinan dapat melihat ketika misalkan capaian kinerjanya baik, di bawahnya itu boleh ada yang bernilai sangat baik. Dia sudah bisa menentukan sebetulnya siapa yang betul-betul sangat baik dalam mendukung kinerja organisasi tersebut. Kalau kita lihat real nyata kenyataannya ya, memang sebetulnya ada, tetapi ketika dikaitkan dengan penilaiannya cukup, berdampak kepada tunjangannya dipotong, itu biasanya kemanusiaan ya di situ ya. Kasihan tunjangannya dipotong dan lain sebagainya, sehingga dinilai yang bersangkutan baik-baik saja. Padahal secara regulasi itu bisa dipetakan, gitu ya, Ibu Wanti ya. Selanjutnya dari Mas Idam, silakan Mas Idam bertanya secara langsung dengan Bu Gantini. Ya, Bu Gantini, kumaha damang Bu? Pak Idam, alhamdulillah pangestu Bapak, silakan. Alhamdulillah. Iya Bu, ini netizen banyak yang bertanya Bu. Pak Idam udah pakarnya, harusnya juga nanya ke saya. Iya nih Mas Dadan juga nanya nih Pak Prayit. Gini Bu, untuk Perban 3 ini ya, alhamdulillah sih kabar bagus buat JF. Nah, kita mau nanya, jadi yang konfirmasi aja Bu soal
angka kredit uji kom JF ya. Kan kalau kemarin beberapa JF itu angka kreditnya itu berdasarkan nilai Bu. Contohnya anjak gitu misalnya. Nilai sekian, angka kreditnya sekian gitu. Nah, dengan adanya perubahan ini kan memperhitungkan masa kerja, pangkat dan pendidikan juga ya Bu ya. Jadi nanti apakah instansi pembina JF itu akan mengikuti perubahan 3 ini ya dalam pedoman uji komnya. Nah, itu yang pertama Bu. Terus yang kedua nih, kalau promosi pelaksana Bu, kan pelaksana itu mirip ya antara promosi dengan perpindahan jabatan. Kalau tadi perpindahan jabatan itu dia hanya bisa ke ahli pertama, tapi kalau promosi itu bisa ke ahli muda. Nah, berarti kan kita usul uji komnya ini ke instansi pembina itu berarti ke level yang muda gitu Bu, atau tetap ke pertama ya? Kalau yang lalu kan kita usulkannya itu ya sesuai jenjang pangkat golongan gitu. Nanti instansi pembina nih yang ngatur, oh dia bisa ke muda atau ke pertama gitu. Sama yang terakhir Bu, tentang tim penilai kinerja. Ini kita masih bertanya-tanya ya dari Permenpan 1 seperti apa bentuknya, apa seperti TPI yang dulu ya, atau ada tim Baperjakat yang membantu pimpinan unit gitu. Nah, tapi ini bentuknya seperti apa ya Bu ya gitu. Mungkin kalau Bu Gantini ada bayangan atau udah ada rancangannya, mohon bisa dijelaskan. Itu aja Bu. Oke, baik Pak Idam. Yang pertama, yang terkait dengan uji kom ketika perpindahan dalam jabatan fungsional. Mungkin kita ya lihat flashback yang sebelumnya ya Pak ya. Ketika seseorang ingin diangkat dalam jabatan fungsional, di situ kan perlu pengalaman. Pengalaman minimal 2 tahun gitu ya Pak. Orang ini harus mengumpulkan evidennya terkait dengan hasil pelaksanaan pengalaman yang bersangkutan. Mungkin saja yang bersangkutan golongan ruangnya sudah 4D atau misalkan sudah 4C lah di administrator ya. Di administrator sudah dan 4B. Yang bersangkutan pengalamannya sudah bertahun-tahun Pak. Contohnya saya di BKN dari tahun 1999. Mungkin ketika saya pindah ke dalam jabatan fungsional, saya tidak akan sanggup mengumpulkan evidence sampai dengan ahli madya ya Pak ya saat itu ya. Kalau kita harus mengumpulkan evidence terkait dengan pengalaman saya. Ketika dinilaikan, nilai itulah yang akan menjadikan jenjang jabatan yang bersangkutan. Gitu ya Pak ya. Kemungkinan saya 4B bisa saja ketika dinilai oleh tim penilai hanya 300 angka kreditnya, sehingga saya 4B adalah di ahli muda. Itu regulasi sebelumnya dengan sistem yang konvensional. Keluarlah regulasi berikutnya dengan sistem yang integrasi. Eviden kita abaikan, tetapi melihat masa kerja kepangkatan, pendidikan, kegiatan-kegiatan baru kita berikan tabel angka kredit gitu ya Pak ya. Nah, seharusnya kan sama seluruhnya seragam ketika regulasi itu sudah berlaku. Karena tadi dokumen-dokumen tersebut tidak mungkin kita kumpulkan dari awal mulai pengalaman jabatan kita. Lahirlah sistem yang konversi. Konversi ini sudah tidak dilihat lagi, Pak. Yang bersangkutan pengalamannya dilihat berdasarkan rekam jejak jabatan yang bersangkutan. Pengalaman 2 tahun itu bisa dilihat dari rekam jejak yang bersangkutan. Perolehan angka kreditnya ini akan diperoleh dari pengkonversian predikat kinerja dalam masa kepangkatan terakhir yang bersangkutan. Gitu kan dilihatnya. Ini akan seragam nanti seluruhnya ketika sudah berlakunya perubahan BKN nomor 3 tahun 2023 dan Permenpan 1 tentunya karena kami juga menerjemahkan Permenpan 1 tahun 2023. Pemberlakuannya akan seragam dengan mengkonversikan predikat kinerja yang bersangkutan. Siapa yang melakukan konversi tersebut? Pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional. Sehingga nanti ketika akan mengajukan kepada instansi pembina untuk uji kompetensi, Bapak dan Ibu usulannya sudah dibunyikan melalui mekanisme pengangkatan perpindahan jabatan, melalui mekanisme promosi. Jadi mekanisme 4 pintu masuk dalam jabatan fungsional itulah yang harus Bapak dan Ibu bunyikan. Tadi saya sampaikan ada pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian, ataupun promosi, gitu ya Pak ya. Ketika misalkan akan mengajukan melalui jalur promosi, itu sudah disampaikan juga ke instansi pembina. Sehingga instansi pembina saat melakukan verifikasi validasi, yang pertama akan dia lihat adalah capaian predikat kinerjanya. Karena syarat untuk promosi adalah 2 tahun bernilai sangat baik. Itu yang harus dipastikan ketika Bapak dan Ibu mengajukan jalur promosi, itu predikat kinerjanya juga sudah sangat baik. Dan karena angka kredit juga akan ditetapkan dari hasil pengkonversian predikat kinerja yang akan dikonversikan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung masing-masing pejabat fungsional. Jadi unit terkecilnya terlebih dahulu. Fungsional tersebut ada di unit mana?
pejabat penilai kinerja sudah bisa melihat siapa yang akan dia promosikan, gitu kan ya. Yang bersangkutan akan diintegrasikan terlebih dahulu angka kreditnya, dikonversikan terlebih dahulu. Capaian predikat kinerja 2 tahun tadi sangat baik akan dikonversikan oleh pejabat penilai kinerja, atasan langsung masing-masing para pejabat fungsional. Layak untuk dipromosikan, predikat kinerjanya 2 tahun bernilai baik. Pengalaman jabatannya ada. Diusullah ke Biro SDM, gitu ya Pak, diusulkanlah ke Biro SDM. Nanti Biro SDM akan melihat rekam jejak yang bersangkutan. Oke, capaian predikat kinerjanya dari atasan 2 tahun bernilai sangat baik. Atasan sudah mengkonversikan angka kreditnya, ya. Setelah itu, Biro SDM akan mengajukan kepada tim penilai kinerja PNS. Dalam hal ini dulu adalah Baper Jakat ya Pak ya. Sehingga disitulah ada rekomendasi layak atau tidak yang bersangkutan untuk dipromosikan. Ketika layak untuk dipromosikan, baru diajukan ke instansi pembina untuk mengikuti uji kompetensi. Setelah uji kompetensi nanti di instansi pembina, keluarlah rekomendasi pengangkatan yang bersangkutan. Misalkan tadi ahli pertama itu bisa di ahli muda, gitu ya. Besaran angka kredit itu sudah ditetapkan oleh atasan yang bersangkutan. Nanti begitu yang bersangkutan kembali ke unit Bapak dan Ibu, rekomendasi dari instansi pembina, atasan langsung akan mengkonversikan lagi hasil tadi uji kompetensi tersebut, sehingga ketika yang bersangkutan diangkat di ahli muda, dia sudah punya bekal angka kreditnya berapa, itu dikembalikan ke unitnya masing-masing. Begitupun untuk yang diajukan di ahli pertama, ketika predikat kinerjanya baik-baik saja, berarti yang bersangkutan akan diajukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Sama, unit terkecil nanti akan mengkonversikan dulu predikat kinerjanya, disampaikan ke unit pengelola kepegawaian atau Biro SDM. Biro SDM nanti akan ke tim penilai kinerja PNS. Dalam hal ini, tim penilai kinerja PNS ini sama dengan Baper Jakat, sehingga mereka lah yang akan memberikan rekomendasi layak atau tidaknya kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Gitu Pak ya. Jadi tim penilai kinerja PNS ini dulu kita kenal adalah Baper Jakat. Gitu Pak Idam yang bisa saya sampaikan. Termasuk yang pengawas dan administrator yang promosi, Bu, berarti ini berdasarkan SKP yang 2 tahun sangat baik. Iya. Itu kalau memang tim Baper Jakat merekomendasikan untuk promosi, berarti kita usulkan uji kom juga ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Misalkan pengawas mau ke, kan kalau setara pengawas itu ke ahli muda ya Pak ya, dia akan direkomendasi ke ahli media, betul. Makasih Mas Idam. Selanjutnya Mbak Panca, silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan Bu Gantini. Jadi di tahun 2021 itu saya sudah sempat in-passing gitu kan, sempat in-passing dengan jabatan Pranata Komputer Ahli pertama dan mendapatkan angka kredit 165 gitu. Nah, kalau mengikuti aturan yang dulu itu di tahun 2022 seharusnya saya sudah 3C gitu kan. Tapi karena ikut aturan yang sekarang saya nggak tahu gimana caranya supaya saya bisa naik di 3C gitu. Karena kan angka kreditnya masih tetap butuh 100. Jadi saya minta saran siapa yang harus saya lakukan jika ingin mencapai 3C dengan jabatan Pranata Komputer Ahli pertama. Apakah di tahun 2023 ini seharusnya saya sudah bisa ikut uji kom ahli muda untuk mencapai jabatan Pranata Komputer Ahli muda dengan golongan 3C gitu Bu. Karena kan sebenarnya saya ketahan karena masalah inflasi. Terima kasih Bu Gantini. Baik Bu Panca. Nah, dulu kan 2021 Bu Panca in-passing ya dengan angka kredit 165 gitu kan. Untuk naik ke pangkat ke 3C itu sudah mencukupi ya angka kreditnya ya kan, ini 150 ya. 200 ya, 3C itu adalah angka kreditnya 200 ya. Saat itu berarti Bu Panca sudah menambah angka kredit lagi atau belum? Dengan sistem konvensional? Iya, di tahun 2022 sih angka kreditnya baru 8 sih. Jadi kalau 165, kalau mau ditambah lagi, tambah 8, jadi 170. 173 ya. Berarti dengan sistem konvensional, 173 kan belum mencukupi angka kredit untuk kenaikan pangkat ke golongan ruang 3C ya. Karena 3C itu minimal adalah 200. Ya kan, 200. Sekarang berarti Bu Panca sudah ditetapkan pak terakhirnya belum? Gitu kan ya. Tetapkan dulu pak terakhirnya. Kalau misalkan tadi 165 ditambah dengan 8, berarti Bu Panca harus mendapatkan penetapan pak terakhir dengan sistem konvensional sampai dengan kinerja Bu Panca di tahun 2022, sampai dengan Desember 2022. Harus diajukan penilaian. Sudah diajukan atau belum? Ya, pertanyaannya sudah diajukan atau belum? Karena ketika sudah diajukan, Bu Panca akan mendapatkan pak konvensional terakhir sesuai dengan kinerja Bu Panca sampai dengan Desember 2022.
ketika sudah diajukan, ini nanti akan otomatis juga Bu Panca akan mendapatkan pak integrasinya. Nah, pak integrasinya nanti dihitung dapatnya berapa? 165 tadi tambah 8 ya, kurang lebih 173. 173 ya, kurang lebih 73 angka kredit lah sudah Bu Panca dapatkan ya, karena untuk naik pangkat ke golongan ruang 3C nanti, ini naik pangkat mengakibatkan kenaikan jenjang jabatan. Bu Panca kebetulan sudah golongan ruang 3B, nanti diberikan tambahan angka kredit adalah 50 gitu kan, untuk membantu kenaikan jenjang jabatannya. Tetapi kumulatifnya harus terpenuhi dulu. Tadi kan Bu Panca dapatnya 173. 173 ya, berarti kurang lebih 73 minimal dapat angka kredit ke 3C itu 100 ya. Target untuk ketiga C itu adalah 100. Dipenuhi dulu angka kredit kumulatifnya baru bisa dipertimbangkan untuk kenaikan. Kalau dengan pakai yang sekarang ini berarti kan bisa jadi misalnya sampai 12,5 pun berarti butuh 2 tahun lagi untuk mencapai 3G. 12,5 itu 1 tahun ya, target kinerja 1 tahun Bu Panca. Kalau berarti masih butuh sekitar 2 tahun lagi gitu ya untuk bisa mengajukan sebagai 3J dengan ahli muda gitu ya. Iya. Dan itu pun harus lewat uji kom dulu atau 3C dulu baru uji kom terlebih dahulu baru bisa naik pangkat ke golongan ruang 3C ya. Karena Bu Panca akan menduduki jenjang ahli muda. Kalau formasinya mudanya ada yang kosong berarti bisa uji kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu. Jadi tetapkan kenaikan jenjang jabatannya terlebih dahulu baru kenaikan pangkatnya. Ya, gitu Bu Panca ya. Karena ketika sudah menduduki jabatan fungsional, salah satu syaratnya adalah terpenuhinya angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang. Misalnya pun 2 tahun, maaf nih bukan ini, kalau misalnya pun 2 tahun itu kan dia 200 kurang sedikit gitu ya Bu ya. Nah itu masih tetap bisa diajuin nggak sih? Atau harus kurang sedikitnya itu nilaikanlah secara periodik ya, tidak perlu menunggu 1 tahun gitu ya Bu Panca ya. Nah boleh nilaikan secara periodik. Jadi Bu Panca tidak menunggu sampai akhir tahun. Tetapi dari sekarang sudah mulai mulai punya perencanaan nih, saya mau menilaikan secara periodik. Berarti harus ada target output yang Bu Panca hasilkan untuk periode tertentu. Misalkan saya menyuruh staf saya adalah membuat perban. Targetnya adalah 3 bulan, sehingga di semester pertama saya juga dapat capaian kinerja organisasi, saya sudah bisa menilaikan yang bersangkutan secara periodik. Jadi dari awal sudah dirancang output mana yang sekiranya selesai untuk periode tertentu. Ini akan mempermudah atasan untuk menilai Bapak dan Ibu secara periodik. Itu ya Bu Panca ya. Iya, maaf Bu Gantini, saya boleh nanya lagi pertanyaan kedua. Jadi kalau misalnya ini, kalau yang dulu kan pakai angka kredit, kalau misalnya S2-nya itu inline dengan S1 apalagi dengan jabatan prakom, berarti kan komputer itu paling nggak angka kreditnya bisa 10 ya. Jadi udah hampir setengahnya. Dan nanti yang saya ingin tanyakan dengan aturan yang baru ini, ketika nanti saya ambil S2 tidak inline dengan ijazah S1-nya dan jabatan saya prakom, misalnya nih saya ngambil S2 bukan komputer lagi, tapi sebenarnya saya jabatannya prakom dan saya saya jabatannya prakom gitu, dan S1-nya sebenarnya juga komputer gitu. Apakah nanti S2 saya itu bisa dinilai juga, terus berapa gitu? Apa ada penyetaraannya atau bagaimana? Terima kasih. Ijazah sekarang dapat dinilaikan ya, berbeda dengan sistem yang integrasi tidak akan dinilaikan tapi tidak berdampak. Yang sekarang dengan sistem konversi, ketika dinilaikan ini mendapat angka kredit tambahan 25% dan secara akumulatif dapat dihitung. 25% ini akan setara dengan target kinerja Bapak dan Ibu 1 tahun di jenjang jabatan tersebut. Kalau tadi Bu Panca di ahli Bu Panca sekarang ahli pertama ya, akan kurang lebih mendapatkan 12,5. Pangkat golongan ruang sekarang apa Bu Panca tuh tadi sudah? Masih 3B Pranata Komputer pertama. 3B ya. 3B ini kan mendapatkan pendidikan S2, berarti kan sudah sesuai dengan pendidikan minimal berdasarkan pendidikannya ya Bu ya. Tetap dapat dinilaikan 25%. Meskipun nanti S2-nya
tidak inline dengan S1 Ya, tidak komputer. linear ya. Jadi Ah, tidak linear dengan S1 dengan atau dengan tugas jabatan meskipun tetap kita dapat prakom, dinilaikan. Hanya saja nanti ketika naik jenjang jabatan, kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi persyaratan jabatan. Kalau dinilaikan tetap dapat dinilaikan, membantu tambahan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Hanya saja ketika tadi tidak linear, ini tidak dapat naik jenjang jabatan karena naik jenjang jabatan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, gitu ya, Bu oh Panca. gitu. Berarti kalau untuk jenjang muda, prakom muda berarti tetap harus S2-nya tetap komputer gitu ya. Kalau masih Bapak dan Ibu berkarirnya di dalam jabatan fungsional, lebih baik pendidikannya adalah linear atau sesuai dengan tugas bidang jabatan fungsional tersebut. Karena ini akan berdampak kepada nanti ketika Bapak dan Ibu akan naik jenjang jabatan. Gitu ya Bu Panca ya. Iya, terima kasih Bu Gantini. Terima kasih Bu Sri Gantini. Sebenarnya persyaratan untuk mengikuti uji kom ini tiap instansi pembina juga beda-beda nih Bu. Ada yang harus 100% kebetulan untuk case-nya Panca, Pranata Komputer di instansi pembina, angka kreditnya harus memenuhi dulu baru bisa ikut seleksi uji kom. Ada beberapa JF yang bisa mengikuti uji kom ketika angka kreditnya sudah mencapai 80%. Iya, gitu ya, Bu, ya. betul. Dulu beragam, Bu Wanti, dulu beragam. Ada yang misalkan persyaratan dari instansi pembina minimal 75%. Ada yang minimal 80% sudah bisa mengikuti uji kom. Ada juga yang harus 100% terlebih dahulu. Dengan penerbitan 1 tahun 2023 ini diseragamkan. Seluruhnya ketika sudah memenuhi angka kredit kumulatifnya. Jadi sudah 100% terpenuhi baru bisa diajukan untuk uji kompetensi.